ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah, para bapak, para ibu, saudara dan saudariku sekalian yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa bermajlis kembali menuntut ilmu yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di malam hari ini ilmu yang bermanfaat. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Judul kajian kita di malam hari ini adalah tentang marah. Judulnya jangan marah, bagimu surga. Tidak ada ceritanya orang yang tidak ingin masuk surga. Dengan menahan diri dari marah, maka kita akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa jemaah? Karena marah itu pokok segala keburukan. Menahan marah itu pokok segala kebaikan. Maka apabila kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang pintar bisa menahan emosi atau menahan marah, maka kita sejatinya telah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Orang itu kalau sudah marah, maka terkadang dia akan melakukan atau bahkan mengucapkan sesuatu yang akan membuat dirinya menyesal ketika marahnya telah reda. Pasti. Ya. Maka sebelum penyesalan itu terjadi, dia berusaha untuk menahan amarahnya, menahan marahnya, menahan emosinya, agar tidak sampai meledak ke atas permukaan sehingga akan menyebabkan perbuatan atau terjadinya perbuatan zalim yang lainnya, seperti memukul, tangannya memukul, lisannya mencaci maki, mencerca, menghardik, demikian pula kakinya mungkin menendang, dan segala aktivitas buruk lainnya yang itu semuanya merupakan efek atau akibat dari munculnya rasa marah yang kita ikuti dengan perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan di dalam syariat tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana lembaran atau modul yang ada di tangan para jamaah sekalian sebagai acuan kajian kita agar kita bisa lebih banyak mendulang faedah ilmu syar'i, maka kita ikuti acuan yang ada. Pertama, kita berbicara tentang dalil tentang anjuran agar menahan marah dan keutamaannya. Ya. Jadi ada dalil-dalil, meskipun tidak semuanya saya cantumkan di situ. Ya, setidaknya dalil-dalil yang tercantum itu sudah mewakili dari dalil-dalil yang ada. Pertama, berkaitan dengan amarah atau marah ini, Allah Subhanahu wa taala memuji. Memuji siapa? Pemarah? Bukan. Tapi orang yang mampu untuk menahan dirinya di saat marah. Di dalam surat Al-Imran
ayat 134, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kriteria atau ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Dalam surat Al-Imran itu disebutkan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang baik, orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa berusaha untuk infak, sedekah, fis sarra'i wad dharra, baik dalam kondisi lapang atau dalam kondisi susah. Lagi seret rezekinya tapi dia tetap berusaha untuk sedekah. Ya, baru-baru ini ya, secara tidak sengaja saya lihat ada berita ya, sebuah pasar kebakaran. Subhanallah, habis jemaah. Semua isi pasar itu habis kecuali ada satu toko yang tidak dimakan api. Subhanallah, nyata ya. Baru beberapa hari yang lalu kejadian. Ya, mungkin di antara ya jenengan ada yang tahu berita. Ya, kebakaran pasar, habis semua isi pasar itu habis. Ada satu toko yang tidak terbakar. Usut demi usut ternyata pemilik toko itu adalah orang yang rajin sedekah. Setiap penjualan atau setiap hasil penjualan dia dalam setiap hari itu, dia berusaha menyisihkan 2,5% untuk disedekahkan. Meskipun cuma Rp5.000, meskipun cuma Rp1.000, segera dia sedekahkan. Subhanallah. Ya, kuasanya Allah Subhanahu wa taala, barang dagangan dia tidak ada yang terbakar. Hanya bagian rolling door-nya saja yang terbakar. Padahal semuanya hancur, hangus, rata dengan tanah. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya sedekah. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu cinta dengan orang-orang yang senang untuk berinfak, senang untuk bersedekah, bahkan ya, harta kita pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sekaligus sebagai bukti dari sabda Nabi yang mulia sallallahu, "Mana qasad shadaqatun min mal." Harta itu tidak akan berkurang kalau disedekahkan. Ya, yang lain pada hangus terbakar hartanya, jualannya, nah, orang ini tidak terbakar, diselamatkan hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia berbuat baik, ya, dengan tidak terbakarnya hartanya itu, maka diharapkan dia tetap bisa meneruskan perbuatan baiknya berupa sedekah setiap saat. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memuji kepada orang-orang yang senang bersedekah baik di saat lapang maupun di saat sempit. Tapi itu bukan pembahasan kita. Lanjutan ayat itu, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Allah itu sangat senang kepada orang-orang yang mampu untuk menahan emosinya, mampu menahan amarahnya, mampu menguasai dirinya ketika marah. Al-kadhiminal ghaidh dalam tafsirnya disebutkan yaitu dia mampu untuk menyembunyikan kemarahannya dan menyimpannya. Kemarahan itu ada di dalam hatinya, tidak diledakkan di luar. Ya, perlu kita ketahui jemaah, bahwasannya marah itu merupakan tabiat bawaan manusia, order dilempong setiap orang. Jadi ketika kita diciptakan, kita sudah punya tabiat emosi, marah itu ada dalam diri kita, sudah tertanam. Ya, sebagaimana hawa nafsu itu ada dalam diri kita, wis gawani. Tapi tatkala kemarahan kita itu tersulut, tapi kita bisa menyembunyikannya, kita bisa menguasai diri kita dan tidak sampai memunculkan rasa marah itu ke permukaan, maka Allah Subhanahu wa taala cinta dengan orang itu. Dia mampu untuk marah, bukan berarti gak bisa marah, mampu untuk marah, ya, mampu dia untuk memukul, tapi dia menahan tangannya,
menahan lisannya, mengendalikan emosinya sehingga tidak sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan yang akan menyebabkan dia menyesal di kemudian hari. Ya, itu namanya kadhiminal ghaib. Bahkan jemaah, dulu pernah saya bahas tentang ketika kita membahas masalah surga. Surga itu memiliki 8 pintu. Dari 8 pintu yang ada, itu ada pintu Ar-Rayyan, yaitu pintu yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa, rajin berpuasa. Ada pintu sedekah, pintu yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang rajin sedekah. Ada pintu sholat, pintu yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang rajin sholat. Ada pintu al-kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Pintu ini hanya akan dimasuki oleh orang-orang yang betul-betul memiliki sifat bisa menahan emosinya, tidak menuruti rasa marahnya, atau tidak menjadikan marahnya itu semakin meledak keluar, ya, tapi dia simpan rapi dalam hatinya dan dia tampil sebagai orang afina 'anil nas, gampang nyepuro kesalahan wong. Ketika ada seseorang yang berbuat dolim kepada diri kita, tentu kita marah. Bahkan kita bisa membalas perbuatan dolim dia. Meskipun ini dibolehkan secara syariat, yang penting tidak melebihi batas kedoliman orang itu. Misalnya kita dijewer, kita boleh balas jewer. Kalau jewernya sekali, jangan kita balas 2 kali. Lebihnya itu dolim. Akan tetapi kita lebih memilih untuk tidak membalas dan memaafkan kesalahan orang yang telah berbuat zalim kepada kita tersebut, maka kita dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini perbuatan yang tidak gampang. Kaitannya dengan hati. Makanya jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati ini memang perlu untuk selalu diperhatikan, dirawat, ditata. Bentuknya kecil, tapi subhanallah dia akan memberikan pengaruh yang sangat besar kepada seluruh badan kita, seluruh jasad kita. Makanya kata Nabi yang mulia SAW, ketahuilah, ya, lihatlah oleh kalian di dalam tubuh kalian itu ada sekerat daging, ya. Apabila dia baik, seluruh jasad itu baik. Kalau dia buruk, seluruh jasad itu buruk, dan itu adalah hati. Karena itu perhatian Islam terhadap masalah hati ini juga perhatiannya besar. Karena kalau sampai hati ini rusak, maka amalan kita pun akan menjadi rusak. Contoh, apabila kita berbuat ibadah, melakukan suatu ibadah tapi tidak ikhlas, berarti hati kita bermasalah, maka amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar radhiyallahu taala termasuk orang yang dipanggil dari semua pintu surga yang ada, subhanallah. Ini menunjukkan semangatnya beliau dalam berbuat kebaikan. Beliau ya ahli sholat, beliau juga ahli sedekah, beliau juga gampang memaafkan kesalahan manusia. Beliau sangat menahan diri ketika sedang marah atau sedang emosi, tidak sampai meluapkan ke permukaan. Beliau juga ahli puasa, sehingga beliau dipanggil dari semua pintu. Subhanallah, keutamaan sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalil yang kedua, sabda Nabi yang mulia SAW dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya anna rajulan, ada seorang laki-laki, qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ausini, wahai Rasulullah, tolong berikan wasiat kepadaku. Ini menunjukkan semangatnya para sahabat dalam mencari ilmu, dan mereka ingin mengamalkan. Ya Rasulullah, berikan wasiat kepadaku. Wasiat, tolong berikan kepadaku wasiat yang sangat singkat, padat, dan bisa aku ingat, kemudian bisa aku amalkan, mudah aku ingat. Makanya wasiat Nabi yang mulia SAW, qala la taghdab. Rasul berkata, kau jangan marah.
Bukan berarti marah itu sendiri dilarang, tidak. Karena marah itu memang tabiat bawaan manusia. Maksud dari sabda Nabi yang mulia SAW, la taghdab, engkau jangan marah, itu adalah maksudnya jangan sekali-kali kamu tumpahkan kemarahanmu, kamu luapkan emosimu ke permukaan, tapi simpan yang rapi di dalam diri, dalam hati. Kalau ingin marah, berusaha disimpan. Nanti ada caranya, ya. Ada adab-adabnya ketika marah yang ada dalam poin-poin yang sudah ada di tangan jenengan sedoyo. Faraddada miraran, kemudian orang ini ngulangi terus, ausini ya Rasulullah, tolong berikan wasiat kepadaku. Jawabannya sama, la taghdab, ausini la taghdab, ausini la taghdab. Jawaban Rasul cuma satu, jangan marah. Ucapan yang sangat singkat tapi mengandung kebaikan yang sangat besar. Karena marah ini bisa menjadi sumber kebaikan, bisa menjadi sumber keburukan. Sumber kebaikan apabila kita bisa menahan emosi kita, menjadi sumber keburukan dan mimpi buruk bagi kita apabila kita meluapkan emosi kita ke permukaan, sehingga kita mengerahkan anggota tubuh kita, lisan kita, tangan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syariat. Ya. Termasuk makna dari la taghdab ini sebagaimana dikatakan oleh para ulama adalah janganlah kamu marah. Ya, maknanya adalah jauhi segala sebab yang menjadikan dirimu marah. Ya, di antara makna la taghdab itu jangan luapkan emosimu ke permukaan. Sekaligus juga ada yang mengatakan makna la taghdab ini janganlah kamu marah, maknanya adalah jauhi segala sebab yang menjadikan emosimu memuncak. Ya, kita jauhi. Makanya kita tidak boleh mencela saudara kita sama muslim. Kenapa tidak boleh mencela? Karena kalau mencela itu menyebabkan orang marah. Ketika orang itu marah, orang itu juga akan balik mencela kepada kita. Ketika kita dicela, akhirnya kita juga ikutan marah. Mungkin celaannya lebih pedas daripada, mungkin ucapan dia lebih pedas daripada ucapan kita. Sehingga kita akhirnya terpancing juga emosinya, marah juga akhirnya. Ya, sehingga akhirnya keduanya saling marah. Dari hadis yang kita baca tadi, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, kita tahu bahwasanya betapa semangatnya para sahabat radhiyallahu taala anhum dalam mencari ilmu, ya, kemudian berkaitan dengan nasihat, ya. Rasul ini tidak di satu kesempatan saja ada sahabat datang kepada beliau minta wasiat. Ya. Terkadang ada sahabat lain datang, ya Rasulullah berikan wasiat kepadaku. Wasiat beliau enggak melulu la taghdab, tidak. Terkadang isi wasiatnya yang lain. Berarti di sini menunjukkan bahwasanya sebuah nasihat itu diberikan kepada orang sesuai dengan kondisi orangnya. Orang ini datang kepada Nabi mungkin sudah tahu atau sudah mengenali orang ini, ya. Mungkin dari cara ngomongnya atau dari gerak-geriknya, ini orang tipe temperamental, gampang emosi, gampang marah. Makanya wasiat Rasul, ya, Rasul memandang tidak ada nasihat yang lebih berharga kepada dia kecuali nasihat kamu jangan marah. Ya, karena dia orangnya temperamental, gampang marah, gampang emosi. Nah, kemudian Rasul SAW mengkategorikan marah ini sebagai wasiat. Ini menunjukkan bahwasannya marah ini kerusakannya atau akibat yang ditimbulkan itu besar. Maknanya kita tidak boleh menganggap enteng dan remeh masalah marah atau emosi, ya. Karena sebuah wasiat tidaklah disampaikan kecuali ini adalah perkara yang sangat penting. Betul-betul kita harus menjaga diri kita, ya. Apa di antara bukti atau contoh kerusakan yang besar akibat dari marah?
Kadang ada seseorang laki-laki yang marah, ya, dia meluapkan emosinya. Yang terjadi, laki-laki tersebut mentalak istrinya, sebabnya marah. Terkadang ada seseorang yang berani untuk memukul seseorang gara-gara marah, ya, dan berbagai macam keburukan yang lainnya. Ya. Dari hadis ini juga kita dapat faedah bahwasanya Islam itu betul-betul melarang, selalu melarang kita dari akhlak yang buruk. Ya, contohnya akhlak yang buruk itu adalah tatkala kita menuruti emosi, ya, kita meluapkannya sampai ke permukaan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berikutnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man, ya, qadama ghaidhan. Ini kabar gembira bagi orang-orang yang mampu menahan emosinya. Tatkala kemarahannya tersulut, tapi dia berusaha meredam emosinya, sehingga tidak sampai berbuat sesuatu yang dilarang oleh syariat. Ini keutamaannya. Man kadhama ghaidhan, barang siapa yang mampu untuk menahan amarahnya, wa huwa qadirun, padahal dia mampu, ala an yunaffidahu atau ala an yunfidahu. Barang siapa yang mampu menahan amarahnya, padahal dia mampu untuk meluapkannya, dia mampu untuk mencuatkan ke permukaan emosinya itu, tapi dia kadhama, menyembunyikan marahnya, berusaha menyembunyikan dalam hatinya, padahal dia mampu untuk marah. Ya, da'ahullahu azza wa jalla, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memanggil dia ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah, di hadapan makhluk-makhluk yang lainnya pada hari kiamat. Subhanallah. Hatta yukhayyirahu minal huri ma syaa. Allah panggil dia di hadapan makhluk-makhluk Allah yang lainnya, di khayalak ramai, untuk apa? Untuk diberikan, ya, keistimewaan kepada dia, yaitu pilihlah bidadari yang kamu inginkan. Subhanallah. Disuruh milih, Pak. Ya, langsung dikei mawon wis seneng apa maneh dikongkon milih, masyaallah. Wis aku iso jenengan, ya, pengen sing pundi. Subhanallah. Ini balasan bagi orang yang mampu untuk menahan emosi. Ya, nanti ada caranya. Makanya ada adab-adabnya, bagaimana caranya agar kita bisa menahan emosi. Bagaimana caranya agar kita bisa tidak sampai meluapkan emosi kita, tapi tetap terkekang di dalam hati, tertahan, gak sampai muncul ke permukaan. Hadis ini riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan sanad hadis ini hasan. Hadis berikutnya berkaitan dengan masalah marah. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, pernah dikatakan kepada beliau, dullani ala amalin yudkhilunil jannah wa yubaiduni minan nar. Ya Rasulullah, tolong tunjukkan kepada saya amalan yang bisa mendekatkan saya kepada surga, atau dengan sebab amalan itu saya bisa masuk surga dan terjauhkan dari neraka. Apa jawaban Nabi? La taghdab, ojo ngamukan, walakal jannah, maka bagimu surga. Ya, sebagian wali santri ketika anaknya disekolahkan di TK, yang di TK itu diajarkan hafalan hadis-hadis. Di antaranya ini, la taghdab walakal jannah. Artinya janganlah marah, bagimu surga. Maka gak jadi marah. Diingatkan sama anaknya yang TK. Ketika anaknya mau dimarahin, ya,
mata sudah melotot, urat leher sudah menegang, darah sudah mendidih. Anaknya tahu-tahu bilang la taqtub wala kal jannah. Diingat sama hadis, akhirnya enggak jadi marah. Subhanallah. Ya. Janganlah marah, maka bagimu surga. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah beberapa dalil yang berkaitan dengan masalah marah, ya, anjuran agar kita menahan marah, menahan amarah kita tidak sampai meluapkan sampai ke permukaan, sekaligus keutamaan bagi orang yang mampu untuk menahan amarah atau emosinya. Ada satu lagi dalil yang belum Anda sebutkan di sini, yaitu sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, laisa syadidu bisur'ah. Wong sing kuat iku dudu wong sing pinter gulat. Ya, dudu wong sing pinter gelut. Dudu. Kata Nabi, innamasy syadid alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Wong sing kuat tenanan iku adalah orang yang bisa menguasai diri, bisa kontrol diri ketika dia sedang marah. Itulah orang yang kuat yang sebenarnya. Ya, karena ngontrol emosi itu tidak semua orang bisa melakukan. Ya, makanya butuh latihan. Ada caranya yang sebentar lagi akan kita baca insyaallah. Baik. Agar marah atau emosi yang hampir meledak itu bisa teredam, agar kemarahan itu bisa tertanggulangi, monggo dilihat bagaimana tuntunan Islam ketika kita sedang marah. Satu, jangan marah kecuali karena Allah Azza wa Jalla. Marah niku wonten kali. Ada marah yang terpuji, ada marah yang tercela. Marah yang terpuji itu apabila marah karena Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita lihat ada syariat yang dilanggar, maka kita marah. Ya. Ini terpuji. Dan kalau kita lihat ada seseorang yang melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita marah. Ya, bahkan mungkin ya menimbulkan raut muka merah di wajah. Jadi marahnya kita karena adanya kecemburuan dalam agama. Ini gimana? Ini perbuatan dilarang kok malah dilakukan. Maka ini boleh. Ya, maka ini boleh. Demikian pula tatkala kita melihat anak kita misalkan melakukan perbuatan maksiat, kita marah. Ya. Marahnya karena maksiat yang dia lakukan. Ya. Hanya saja caranya ya tidak boleh serta-merta dipukul. Demikian pula terhadap istri kita. Tatkala istri kita melakukan sesuatu yang melanggar syariat, misalkan ya keluar rumah tak pakai kudung misalnya, ini melanggar syariat, maka kita marah kepada dia. Aturan marah dalam syariat kepada istri tidak serta-merta kita pukul. Fa'iduhun, kata Allah, nasihati dia, dinasehati. Ya, nek wis dinasehati tapi gak gelem ngrungokno, tahapan berikutnya ya jauhi atau ojo turu bareng karo bojomu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, jauhi tempat tidurnya. Maksudnya ketika dia tidur di dalam kamar, ya kita tidur di ruang tamu. Biar dia ngerti kalau dia salah. Yang ketiga, tatkala ya pisah ranjang pun tidak tidur bareng, masih tetap nggak mau ya lurus ini wanita, maka tahapan berikutnya adalah wadribuhu, pukullah dia. Itu pun bukan pukulan yang bisa menyebabkan sobeknya kulitnya, bukan pukulan yang bisa menyebabkan lebam ya, tapi sekedar pukulan ya. Para ulama menyebutkan pukulannya pakai kayu siwak, bukan kayu penjalin. Kayu siwak yang kecil itu, ini aja. Begitu cara menasihatinya. Wanita yang tanggap, dia tahu suaminya lagi marah.
maka hendaknya dia segera kembali kepada jalan yang benar. Apalagi sudah tahu dalilnya bahwasanya Nabi yang mulia SAW mengatakan, ya, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha, ya, wa hassanat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha adkhulil jannah min haitsu abwabil jannati syi'ti. Kata Nabi, apabila wong itu salat wajib, ngelakoni salat, gak tahu kalau salat, ngelakoni puasa Ramadan, ya, kemudian taat pada suami. Satu lagi apa tadi? Menjaga kemaluan, betul. 4 hal ini dilakukan, taat pada suami, menjaga kemaluan, puasa di bulan Ramadan, menjaga sholat. Qila laha, akan dikatakan kepada dia, masuklah kamu ke dalam surga melalui pintu mana saja yang kamu kehendaki. Masya Allah. Ya, maka hendaknya seorang istri betul-betul taat kepada suaminya, ya, selama ketaatan itu atau selama perintah suaminya itu tidak melanggar syariat. Ya. Demikian pula praktek Nabi yang mulia SAW. Nabi itu marah, kelihatan pada raut wajah beliau, ya, muka beliau merah kalau ada syariat Allah yang dilanggar. Jadi marahnya beliau bukan karena urusan dunia, bukan karena urusan pribadi, bukan. Ya, tapi kalau syariat dilanggar marah. Makanya kata Aisyah radhiyallahu taala anha, man taqama li nafsihi fi syai'in yu'ta ilaihi qattu. Rasul itu enggak pernah marah karena urusan pribadi, enggak pernah. Justru sifat beliau itu pemaaf. Kalau itu kaitannya dengan pribadi beliau, mungkin beliau pernah disakiti, atau seperti orang-orang Badui yang tahu-tahu datang kepada Nabi dengan menarik leher, menarik ini baju sampai geret ini lehernya, tapi Rasulullah SAW tidak marah, bahkan memaafkan orang-orang Badui itu. Karena itulah sifatnya Nabi. Aisyah radhiyallahu taala anha tatkala ditanya, Nabi itu akhlaknya bagaimana sih? Jawabannya Aisyah cerdas. Kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Nabi itulah Al-Qur'an. Maksudnya apa yang ada di dalam Al-Qur'an berupa seruan untuk memiliki akhlak yang mulia serta perincian-perincian akhlak yang mulia yang ada dalam Al-Qur'an, itu semuanya tercermin pada diri Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hatta tuntahaka hurmatullahi fayantaqimu lillah. Kecuali apabila larangan Allah itu dilanggar, maka Rasulullah SAW marah. Jadi marah beliau lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, ya, adab ketika marah. Ya, karena enggak mungkin ada orang yang tidak marah, itu enggak mungkin. Karena itu tabiat. Ya, bahkan dalam sehari mungkin kita marah, dalam setiap harinya. Cuman alhamdulillah kita bisa mengendalikan diri. Yang kedua, agar marah kita itu berpahala, menahan dan meredam amarah jika telah muncul. Ya, meredam, ditahan, disimpan di dalam hati. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ya, ayat ini hendaknya terpatri di dalam hati kita, selalu kita ingat bahwasannya Allah itu sangat senang dan cinta kepada orang-orang yang mampu menahan emosinya serta pemaaf. Makanya dalam akhir ayat bahwasanya Allah itu yuhibbul muhsinin, senang sekali dengan orang-orang yang berbuat baik atau berbuat ihsan. Di antara perbuatan ihsan adalah gampang memberikan maaf kepada orang lain, ya, gak dendaman. Kemudian dalil yang telah kita baca tadi, ya, keutamaan tadi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sudah kita lewati, itu dalil, ya, atau keutamaan bagi orang yang bisa menahan atau meredam amarahnya jika telah muncul. Yang ketiga, ketika kita marah, ya, maka agar tidak sampai muncul ke permukaan, hendaknya kita berlindung kepada Allah ketika marah itu datang. Ketika kita marah, segera kita berlindung kepada Allah.
Ya, apa yang kita katakan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bahkan disusul dengan kalimat-kalimat yang baik boleh. Mengucapkan istighfar, tasbih, tahmid, tahlil, agar lisan ini tidak sampai mengucapkan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pilihannya hanya dua. Ya, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian disusul dengan zikir seperti astagfirullah, 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 atau diam dikunci lisannya. Ya, setelah dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, nanti ada poinnya, diam, ya, dikunci lisannya dengan diam. Jangan berkata apapun kalau sedang emosi. Karena kalau sampai ngomong, nanti akan semakin menjadi-jadi ucapannya, tidak terkontrol. Bahkan terkadang terjadi seseorang yang menceraikan istrinya di saat dia marah. Ketika marahnya reda, dia kaget. Ya, apa iya istrinya telah dicerai? Loh iya, kamu tadi ngomong begitu. Saya enggak melakukan. Karena saking emosi. Kemudian kata Nabi yang mulia SAW dalam Al-Quran sebutkan, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billahi innahu sami'un alim. Jika setan datang menggodamu, segera melakukan isti'adzah, berlindung kepada Allah. Kenapa kok ketika kita marah kita disuruh berlindung kepada Allah? Karena marah itu datangnya dari setan, jemaah. Marah itu adalah api yang tersulut di dalam hati kita. Setan itu terciptakan dari api. Makanya api itu warnanya merah. Nah, kenapa orang itu ketika marah kok merah? Ya, karena kayak api dia. Setan yang mengobarkannya. Ya, makanya wajahnya merah, darahnya bergejolak, darahnya merah, ngumpul di wajahnya. Mata melotot, urat menegak. Ya. Di antara tips agar kita bisa mengendalikan emosi kita ketika marah, coba ketika udah mulai emosi, ya, darah udah mendidih, berkaca. Kira-kira ganteng apa buatan? Bukan itu ngamuk gak gitu. Juga ya, berkaca. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi yang mulia SAW mengatakan, "Idza ghadiba ar-rajulu faqala a'udzu billahi sakana ghadabuh." Kata Nabi yang mulia SAW, apabila seseorang itu dalam keadaan marah, kemudian dia mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, minta perlindungan kepada Allah dari setan, karena setanlah yang menyebabkan emosi kita tersulut, ya, melalui orang lain, ya. Maka sakana ghadabuh, maka kemarahannya akan mereda. Jadi ketika kita marah, segera mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Zaman dulu juga ada dua orang saling mencela, satu mencela, satu balas. Rasul melihat. Kemudian Rasul mengatakan, seandainya, ya, aku beritahukan kepada dia suatu kalimat yang kalau dia ucapkan, la dhahaba anhu alladhi yajid, akan hilang apa yang ada, apa yang sedang dia rasakan, berupa gejolaknya jiwa untuk marah. Ya, apa itu? Kata Nabi, lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau dia mau ngomong a'udzu billahi minasyaitonir rajim, emosinya akan langsung reda. Ya, atau menurun. Karena setan, ya, ketika kita mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, setan kabur. Karena kita telah meminta perlindungan kepada Zat yang Maha Kuat dan Maha Sempurna. Baik. Dalam kisah hadis itu, ada orang Badui yang saling mengejek itu, ya, hingga akhirnya disuruh ta'awud dari sahabat tahu, dikasih tahu oleh Rasul, ya, orang itu kalau berta'awud ya akan reda marahnya. Sahabat itu bilang, kamu dengar gak Nabi tadi bilang apa? Berta'awud. Ini kondisinya orang lagi emosi. Akhirnya apa? Lihat ketika kita menuruti emosi kita, sampai pun Nabi yang bilangi gak didengar. Gak didengar. Kan buruknya efek marah Nabi padahal.
ya, harus diikuti ucapan beliau, ya, sampai dia menolak perkataan Nabi yang mulia SAW dan menolak untuk berlindung kepada Allah. Dia merasa aku ini loh gak gendeng, gitu kata dia. Aku waras gak gendeng. Ya, maknanya itu perlu berlindung kepada Allah kalau gila. Saya gak gila kok waras. Ya, saya gak gila katanya. Akhirnya dia gak mau bertawud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berikutnya agar ya marah kita itu tidak meluap. Ketika kita sudah mulai tersulut emosinya, kita harus diam. Jangan berkata apa-apa. Ya, karena kalau sampai berkata-kata, semakin meledak, tangan ikut-ikutan, akhirnya lempar piring. Ya, kadang ya pertengkaran dalam rumah tangga, ya, begitu lisan sudah tidak terkontrol, bahkan naudzubillah kalimat cerai sampai muncul, ya, ditambah lagi lemparan-lemparan, ya, berbagai macam benda yang ada dalam rumah semuanya melayang, piring, ya, pintu dibanting, ada apa dipecahin. Setelah itu pasti menyesal, gitu buat mikir iki duwe piro wae, tuku meneh iso obah. Karena marah. Ya. Kata Nabi yang mulia SAW, "Allimu wa yassiru wa la tu'assiru." Ajarilah ilmu, mudahkanlah dalam semua urusan, jangan mempersulit, jangan menyusahkan orang, mempersulit urusan orang. Idza ghadiba ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian itu marah, falyaskut, maka hendaknya dia diam. Karena marah itu proses jamaah, darah itu sedang bergejolak. Ya. Makanya harus diam agar tidak semakin naik pitam. Ya. Agar tidak semakin menjadi marahnya, ya. Karena itu tadi akan muncul ucapan-ucapan yang kotor, ya, kalimat-kalimat yang tidak baik, ya, dan itu akan memicu dosa. Waliyadzubillah. Kemudian ketika marah, agar tidak sampai menjadi-jadi, hendaknya kita mengubah posisi ketika marah. Wong iku nek ngamuk biasanya ngadeg apa lungguh? Ngadeg. Meteng-teng ngadeg. Terus berdiri biasanya. Maka petunjuk Nabi posisi segera dirubah, duduk. Nek duduk suka emosi, tangannya sih genggam, pengen ngantem, berbaring. Ya, karena itu akan lebih bisa meredakan emosi. Jangan ada orang marah, kondisi tegang, berdiri tanpa dikeploki, tambah menjadi-jadi, tidak masalah. Ya, harus diambil orang. Kata Nabi yang mulia SAW, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis." Apabila salah seorang di antara kalian itu marah, dalam keadaan berdiri, segera duduk. Fa in dhaba 'anhu al-ghadab, maka apabila ya marahnya itu hilang, maka alhamdulillah. Tapi kalau enggak hilang juga, wa illa, kalau enggak hilang juga, falyattaji, maka hendaklah dia berbaring. Ya. Jadi subhanallah, ya, ajaran dalam syariat ini sangat sempurna. Jadi enggak akan sampai meluap ke permukaan itu marah. Ya. Diam, ta'awud, ditambah lagi duduk, bahkan berbaring. Itu tahapan-tahapannya jemaah. Ya, agar tidak sampai meluap ke permukaan emosi kita. Kemudian berwudu, ya, atau mandi, atau yang semisalnya, minimal cuci muka. Karena kondisi darah sedang panas. Orang kalau marah, istilahnya naik pitam, wajahnya itu merah, bahkan merah kehitam-hitaman, itu marah banget. Siram air. Tapi orang marah jangan tambah disiram. Yang marah itu sendiri yang nyiram wajahnya. Bagus kalau berwudu. Ya, karena wudu itu lebih mujarab. Ya, dia lebih bisa menenangkan jiwa. Ya, karena bukan cuma wajah, tangan, ya, tangannya asalnya begini kena air wudu jadi mereda. Bukan kenceng lagi tangannya, lebih meredah. Atau mandi sekalian, seger, guyur air. Kenapa? Karena
Api lawannya air, jemaah. Marah itu adalah bara api yang dihujamkan oleh syaitan ke dalam hati kita. Maka cara memadamkannya dengan air. Nek kobongan kira-kira tambah dikei bensin boten air di benten nggih. Di napa semakin dikei bahan bakar atau malah kita siram dengan air. Ya, makanya pemadam itu bawahnya air. Disiram. Padam. Ya. Kata Nabi yang mulia SAW, innal ghadaba minasyaiton. Sesungguhnya marah itu dari setan datangnya. Wa innasyaitona khuliqa minan nar. Sesungguhnya setan itu diciptakan dari api. Wa innama tudfa'un naru bil ma. Api itu hanya bisa dipadamkan dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Ini tuntunan Nabi. Apabila salah seorang di antara kalian itu marah, ngamuk, hendaknya dia segera berwudu. Insyaallah marahnya akan ada. Kemudian berikutnya, agar tidak muncul ke permukaan itu marahnya, memberi maaf dan bersabar. Ya, kadang emosi kita itu tersurut gara-gara perilaku seseorang. Kita marah, dia ngomong sembarangan, gak jaga lisan, akhirnya kita tersurut emosi kita. Akhirnya ya kita bersabar. Memang caranya harus bersabar. Untuk bisa mengendalikan emosi itu harus bersabar. Kalau kita gak punya sifat sabar, maka emosi itu akan meledak. Kita berusaha menahan diri. Cara menahannya dengan sabar, dan kita segera memberi maaf pada orang itu. Ben lego. Ya, biar tidak ada rasa dendam di dalam hati. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Jika mereka marah, mereka segera memberi maaf. Dalam ayat yang lain yang tadi sudah kita sebutkan, wal afina 'anin nas. Ya, Rasul juga demikian prakteknya, lembut, santun, dan gampang memaafkan kesalahan orang lain. Kemudian berikutnya, jangan membalas keburukan dengan keburukan yang berlebihan. Tadi sudah saya terangkan. Ya, lebih baiknya sabar, nggak balas. Kita didolimi, kita nggak balas. Meskipun boleh secara syariat kita balas, dijewer satu kali kita boleh balas jewer satu kali. Tapi kalau balasnya dua kali nggak boleh. Dolim. Tapi kita lebih pilih sabar, nggak usah diurusi. Ya, karena kita sebagai seorang Muslim hendaknya bersih dari perbuatan atau ucapan-ucapan rendahan. Mencaci, mencerca, menghardik. Kita dicaci, boleh kita balas mencaci, tapi yang semisal, ya boleh. Tapi nanti akan semakin menjadi-jadi. Mendingan kita bersabar, tidak membalas keburukan tersebut dan memaafkan kesalahan orang tersebut. Dalilnya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bihi. Jika kamu membalas atau membalas. Kalau memang ingin membalas keburukan yang kita dapatkan dari orang lain, fa'aqibu bimisli ma uqibtum bihi. Balaslah dengan balasan yang serupa. Ini kata Allah, boleh, silakan dibalas. Ya. Seperti tadi contohnya kita dijewer. Balas jewer boleh. Tapi kalau orang tua kita dihina, jangan membalas dengan menghina orang tua dia, karena akan semakin menjadi jadi. Itu sama aja kita mengejek orang tua kita sendiri. Kita diam. Kemudian kata Allah, lihat ayat berikutnya ada dalam surat An-Nahl ayat 126, wala in sabartum lahuwa khairul lisabirin. Tapi lek pengen milih sabar itu lebih baik. Kata Allah, kalau mau sabar lebih baik. Ya, lebih baik. Ya, tidak kita membalasnya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, hendaknya kita ingat betul betapa besar pahala bagi orang yang bisa menahan marahnya. Ya, kemudian ya, hendaknya kita senantiasa mengingat wasiat Nabi tadi, dalil yang ada di atas tadi tentang keutamaan orang yang bisa mengendalikan marahnya, yaitu akan dipanggil oleh Allah, kemudian disuruh pilih bidadari sesuai dengan keinginan dia. Ya. Demikian pula dengan dalil la taghdab walakal jannah. Jadi makanya dalil itu anak saya kemukakan di depan tadi biar kita ingat. Mana yang bisa kita hafal, monggo dihafal. Yang ringkas seperti la taghdab walakal jannah, ojo marah, ojo nuruti emosi, bagimu
maksud. Ya. Dalam ayat wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, orang yang betul-betul bisa menahan emosinya dan memaafkan kesalahan manusia. Sampai di sana. Baik, alhamdulillah pas. Lebih 4 menit. Barangkali ini yang bisa kita kaji jemaah pada kesempatan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah ada ringkasan. Kertas itu tolong jangan dibuat bungkus kacang, tapi disimpan. Nanti kalau lupa bisa dimurojaah, dibaca. Lagi marah, segera ambil kertasnya dibaca apa ini? Ya ada padamnya biar tidak jadi marah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.